awal-awal tuh ada ya, karena kan aku nonton bola tuh dari zaman sekolah ya kan. Iya. Jadi nonton itu masih sekolah. Jadi waktu itu Hmm. jadi mama tuh udah yang khawatir banget, Kak, ngapain sih cewek-cewek Hmm. nonton bola gitu kan. Hmm. Udah di rumah aja sama opa nonton di TV Hmm. gitu. Nanti aja kalau udah bisa jalan sendiri atau udah bisa jaga diri sendiri gitu kan. Ini sekarang kita akan ngobrol sama seorang wanita. Jadi ini Iya. kalau di fans clubnya Persija sebutannya Jack Angel Jack ya. Angel, betul. Nih kita akan tanya-tanya nih soal laga panas ini dan mungkin dia udah punya update-update soal jelang laga dan venue dan lain-lainnya nih ya. Kita Iya. sapa aja langsung. Selamat pagi Kak Yuliana. Pagi, Kak. Wah, sehat Kak? Sehat. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Iya. Kak Yuliana ini sebagai Jack Angel ya. Kita mau berbagi cerita dulu nih dari awal gimana Kak Yuliana bisa suka sepak bola hingga akhirnya menjatuhkan pilihan ke klub Persija Jakarta nih. Gimana nih Kak Yuliana? Oke, jadi tuh awalnya tuh 2010 waktu itu. 2010 dari opaku suka nonton TV di rumah ya, nonton bola terus kan. Karena TV cuma satu di rumah, jadi mau kamu nonton dong. Iya. Jadi ikutan nonton kok seru gitu ya. Kok seru nih, akhirnya nanya-nanya lah sama opa. Sepak bola Indonesia tuh kayak gimana, terus ada apa aja gitu. Akhirnya pas banget itu tahun 2010 Piala AFF ya, di Jakarta waktu itu. Piala AFF 2010, waktu itu Indonesia lawan Thailand. Aku langsung nonton. Wah. Jadi aku langsung nonton 2010 itu Piala AFF nonton sama saudara tuh waktu itu aku ajak aja. Aku penasaran gitu, maksudnya kan nonton di TV aja nih kan, liatin opah gitu. Akhirnya aku nonton Piala AFF lawan Thailand waktu itu di GBK. Udah tuh pertama kalinya aku nonton bola itu. Jadi timnas dulu awalnya. Jadi awalnya timnas dulu. Nah, karena di timnas itu waktu itu aku suka BP. Aku suka BP, karena kan dulu kan BP kapten juga kan, di timnas kapten. Terus dia istilahnya kayak starter banget lah di timnas gitu kan. Ya udah, akhirnya aku cari-cari tahu nih BP-nya main di klub mana sih kalau di Indonesia gitu kan. Akhirnya aku cari-cari tahu, tanya-tanya juga sama Opa. Kan Opa bilang dia main di Persija, kata dia gitu. Akhirnya aku cari tahu lah Persija tuh kayak gimana gitu kan. Akhirnya Persija tuh ya Kak, klub Jakarta gitu. Ya udah, akhirnya aku coba cari tentang Persija gitu sih. Awal-awalnya timnas dulu, baru ke Persija. Berarti Opa sendiri nih fans Persija juga? Iya, Opa tuh dulu suka nonton katanya. Suka nonton di dari GBK, situ gitu. jadi turun-menurun Memang nih. pengaruh keluarga tuh paling kental ya kalau soal pilihan-pilihan klub. Nah, jadi kakak sendiri doktrin lah istilahnya gitu. Betul ya, didoktrin benar-benar. Kakak sendiri udah sering nonton ke stadion nggak? Nonton Persija di stadion? Wah, kalau nonton di stadion itu kalau Persija home itu udah pasti nonton sih. Wah, ini berarti udah nggak bisa diraguin lagi nih. Fans klub sejati banget, udah sering nyetadion ini. Ini Jack Angel banget ya. Udah sampai ke luar pulau juga sih, alhamdulillah udah nyobain jalan-jalan. Paling jauh kemana Kak nonton Persija Kak? Ke Padang, Palembang, ke Bali. Bali udah berapa kali sih kalau Bali. Paling sekalian liburan berarti kalau Bali ya. Kan dianya enak tuh katanya. Makanya karena Persija jadi bisa jalan-jalan, bisa ketemu teman banyak gitu sih. Nah ini waktu Kak Yuliana mendeklarasikan, oh kayaknya aku suka banget Persija nih, terus pengen nonton ke stadion terus gitu. Ini ada nggak sih kekhawatiran dari orang tua nih, kan perempuan datang ke stadion yang banyaknya laki-laki, terus ada rivalitas sama klub lawan, ada nggak sih Kak kekhawatiran, jangan deh nonton di rumah aja deh gitu. Apalagi kan sepak bola Indonesia tuh terkenal, ya dikenal pasti punya cap negatif lah ya di masyarakat, tukang rusuh gitu. Kalau timnya kalah pasti akan rusuh gitu. Ada kekhawatiran dari keluarga nggak Kak? Awal-awal tuh ada ya, karena kan aku nonton bola tuh dari zaman sekolah ya kan. Iya. Jadi nonton itu masih sekolah, jadi waktu itu jadi mama tuh udah yang
khawatir banget Kak, ngapain sih cewek-cewek nonton bola gitu kan. Udah di rumah aja sama opa nonton di TV gitu. Nanti aja kalau udah bisa jalan sendiri atau udah bisa jaga diri sendiri gitu kan. Terus aku bilang, enggak lah, emang setiap hari selalu rusuh nonton bola gitu. Jadi aku selalu tuh sering bilang ke mama. Jadi kalau setiap habis nonton juga aku bilang enggak ada yang rusuh-rusuh gitu. Aku juga kenalin teman-teman aku juga ke mama. Jadi orang rumah tuh udah tahu nih aku pergi sama siapa, kemana gitu sih. Gitu. Jadi aku kasih tahu mama kalau bola tuh enggak selamanya setiap pertandingan ada rusuh-rusuh atau ada apa gitu. Jadi sampai sekarang ya aman-aman aja. Aman-aman aja ya. Nah, ini Kak Yuliana kan tadi katanya Iya. juga sempat ikut tandang ke Padang, ke Bali, Palembang dan semacam-macamnya. Kak, ini ada tips nggak Kak kalau misalnya ada, kan ya mungkin memang sekarang lagi masih dilarang lah ya. Untuk UE ya. Untuk gue secara resmi mungkin masih dilarang ya, tapi kalau mungkin nanti dicabut, ada nggak sih Kak apa namanya tips-tips buat jackmania yang kalau pengen mengawal Persija ini ke tandang ke kota lain gitu, tips-tipsnya apa? Atau misalnya Kakak selama ini ikut ada yang koordinir tur bareng-bareng gitu jalannya? Oh iya, kalau tur itu memang kita ada koordinasinya. Jadi setiap daerah tuh ada koordinatornya, gitu. Jadi kita ikutin arahan dari ketua koordinator aja sih. Gitu yang pasti jangan kalau udah di venue nih di tempat, kalau bisa jangan mencar dari rombongan. Terus juga ikutin pokoknya nih arahan dari koordinator gitu. Jangan kayak maunya sendiri ke sana gitu. Tapi kalau ada apa-apa kan tanggung jawabnya beda lagi kan. Betul, Gitu betul. sih, paling itu aja. Kak Yuliana ini berarti ngikutin Persija udah lama banget. Dari awal suka Bambang Pamungkas, sekarang udah banyak banget nih pemain-pemain baru di Persija Jakarta. Ada nggak pemain-pemain lain yang jadi idolanya kakak nih sekarang nih? Yang kakak, ih keren banget nih dah kalau main nih. Apa di squad sekarang deh? Iya. Iya, kalau di squad sekarang pasti sih Rizky Ridho ya. Dia kan sekarang gantiin BP juga nih jadi kapten kan di timnas gitu. Terus juga kalau ngelihat di lapangan tuh kayak jiwa pemimpinnya kayak udah ada aja gitu. Paling kalau sekarang Rizky Ridho setelah BP pensiun, jadi sekarang mungkin kalau untuk tim squad sekarang ya Rizky Ridho sih. Rizky Ridho. Ini udah emang kecintaan Iya semua. benar, sama Persija ya. Persija, fans Pemain Persija. lokal lagi kan Betul. udah BP sekarang Rizky Ridho Rizky kapten, Ridho, pemain lokal. betul. Kak Yuli, kan kadang suka ini ya, perempuan yang suka sepak bola tuh masih kadang suka dianggap negatif ya. Katanya adalah beberapa selentingan yang bilang, perempuan kalau suka sepak bola tuh karena pemainnya ganteng lah, atau ikut-ikut pacar lah. Nah, Kak Yuli tuh melihat pandangan-pandangan negatif seperti ini tuh gimana? Apakah sebagai perempuan tuh kayak, enggak gue suka bola ya karena suka gitu? Iya, enggak juga sih. Iya. Karena di stadion tuh banyak juga cewek-cewek yang nonton bola yang memang juga pemain bola gitu. Maksudnya yang karena memang dia suka bola juga gitu kan. Terus juga memang ada mungkin beberapa yang karena ikutan pacarnya lah atau apa. Tapi kan lama-lama kalau dia ngerasa enjoy di stadion, dia ngerasa seneng, bisa ikutan beneran suka kan. Iya. Gitu sih. Paling kalau untuk pandangan negatifnya ya buang jauh-jauh lah kayak gitu. Orang kita juga nonton bola ya aman aja, seru-seru aja gitu kalau di stadion. Gitu sih. Kalau Kak Yuli kan udah beberapa kali, udah sering banget, bukan beberapa kali ya, sering banget nonton langsung Persija nih penampilan di stadion. Ada nggak sih cerita-cerita menarik nih kalau lagi nonton di stadion, kayak tiba-tiba ada peristiwa apa, ada kejadian apa gitu, ada nggak Kak? Yang nempel di kepala lah. Oh, yang paling banget tuh pertama kali aku itu waktu aku masih sekolah kan. Aku masih sekolah tuh aku udah ke Jogja, Stadion Mandala Krida waktu itu. Halo? Iya. Apakah terdengar Kak suara kita? Masih kedengaran nggak Kak? Oh iya, dengar. Silakan dilanjut Kak Yuli. Oh iya. Iya, jadi waktu itu Stadion Mandala Krida 2012. Persija tuh lawan Persipura waktu itu. Karena partai usiran, jadi Persija main di Mandala Krida di Jogja waktu itu. Waktu itu rusuh lah, ricuh banget di situ memang. Aku baru pertama kali tur kan, pertama kali UE, aku bingung ini gimana ini mau larinya kemana. Akhirnya aku lari sampai ke rumah warga, aku ngumpet di rumah warga. Itu bener-bener parah sih itu waktu itu kejadiannya. Jadi sampai sekarang tuh aku inget banget kejadiannya. Aku ngumpet di rumah warga bertiga gitu sama orang, aku juga lupa itu siapa, pokoknya aku ikutin mereka aja lah. Aku lari ikutin mereka,
aku ngumpet di rumah warga sampai akhirnya kondusif, aku baru berani keluar. Tapi sih aman, maksudnya nggak ada korban jiwa tuh nggak ada, cuman ya udah nggak kondusif lah di lapangan tuh. Jadi Itu sih yang kenangan paling banget ya Kak ya. Ya. kenangan banget. Jadi masih sekolah terus tiba-tiba mama nonton TV mungkin ya, terus dengar berita atau apa, aku ditelepon mama tuh nangis-nangis di rumah, ya cepetan pulang Kak, cepetan. Iya, aku bilang nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Aku bilang aku coba buat nenangin orang rumah kan, namanya masih sekolah waktu itu, nenangin orang rumah. Ya udah, tadinya udah sempet nggak boleh juga tuh nonton lagi. Tapi aku pikir, aku bilangnya itu emang pas lagi rusuh aja. Aku coba pokoknya buat bilangin mama deh kalau nonton bola itu nggak terus-terusan rusuh gitu loh. Pas lagi rusuh aja udah, aku bilang gitu. Itu sih yang paling utama, yang paling berkesan, maksudnya yang ada diinget terus lah sampai sekarang gitu. Itu doang sih. Karena memang itu doang selama aku nonton bola, baru itu sih yang aku rasain rusuh. Selebihnya aman aja. Aman terus ya. Kan ini juga kalau nggak salah Persija dan juga Jackmania itu punya kampanye untuk stadion yang nyaman buat perempuan dan anak-anak. Nah, buat Kak Yuliana kan katanya udah sering nonton ya dari dulu gitu. Apakah ada perbedaannya dari penonton-penonton yang zaman Kak Yuliana waktu masih sekolah sama sekarang tuh, ada perbedaan karakter nggak atau sama aja sebetulnya? Kalau perbedaan karakter pasti lah ya, kan sekarang tuh udah eranya udah beda ya, yang zaman-zaman dulu gitu kan. Eranya juga udah beda gitu. Tapi kalau yang sekarang tuh lebih kritis supporternya gitu. Jadi mereka tuh kayak, apalagi kan sekarang medsos ya zamannya, udah semuanya udah di medsos deh. Kalau zaman dulu mah kita nonton kan juga harus ngumpul dulu. Baru ada info buat ini kesini. Kalau sekarang kan zamannya medsos semua gitu. Jadi beda banget sih sama zaman dulu. Terus dari cara berpakaiannya lebih modern lah ya. Kalau sekarang tuh, kalau kita kan dulu pakai biasa aja. Kalau sekarang mah, ke stadion tuh udah harus misalnya bagus sih. Jadi lebih rapi lah untuk nonton bola tuh. Lebih rapi, lebih enak lah kalau dilihatnya juga kalau di stadion gitu kan. Itu sih paling kayak gitu kalau untuk dulu dan sekarang. Nah Kak Yuli, ini bentar lagi Persija akan menghadapi pertandingan yang bisa dibilang ini big match-nya ya, rivalitasnya kental banget sama Persib Bandung. Itu kita udah pasti tahu kalau udah pertemuan Persija sama Persib, ini woro-woronya jauh sebelum pertandingan digelar tuh udah saling sebar cywar dan lainnya. Tapi kan ini memang sekarang belum ada kepastian soal venue, ini mau digelar di mana. Tapi apa mungkin Kak Yuli udah ada kabar-kabar nih dari soal Korwil apa mau digelar di mana gitu? Apa sih sampai sekarang sih memang belum ada kejelasan ya. Tapi katanya sih memang masih nunggu dari pengelola GBK pun kayak masih nunggu, masih koordinasi juga. Terus kalau di luar Jawa pun katanya nggak bisa karena nggak dapat izin juga. Jadi kemungkinan di luar Pulau Jawa juga. Gitu sih info terakhirnya kayak gitu. Info terakhirnya gitu, tapi belum fix banget nih, belum ketahuan banget nih finalnya main di mana gitu. Ya sebenarnya sih mau main di mana aja Jack pasti datang sih. Cuma kan kalau udah mepet mau main tiket-tiketnya Kak yang jadi hambatannya ya. Iya, apalagi kalau memang bener-bener di luar Pulau Jawa itu kan, wah akomodasinya kan harus duitnya juga lumayan kan kalau sampai ke beda pulau gitu sih. Tapi mungkin ya pasti ada yang datang juga pasti gitu. Cuman mungkin kan jadi agak berkurang nih itu orang yang datangnya gitu sih. Jadi gitu aja. Tapi semoga Pantol Persija kasih yang terbaik lah nih buat Persija bisa main di tempat yang oke lah maksudnya gitu buat The Jack. Kalau Kak Yuli sendiri berharapnya laganya digelarnya di mana nih Kak? GBK, JIS, di mana nih Kak? Nggak usah ini deh, nggak usah jauh-jauh deh. Misalnya GBK atau JIS pilihannya mau di mana? Nah, itu yang paling di GBK. Ya, karena kalau di JIS tuh kayak rawan aja karena di situ deket banget Kak. Dari tribun ke stadion itu deket banget. Iya benar-benar. Ya, bisa main, bisa inilah. Jadi untuk menghindari hal-hal yang nggak diinginkan, mending kalau aku sih lebih ke GBK. Lebih enak untuk aksesnya juga. Anak-anak tuh kalau nonton juga lebih aman lah. Kalau di JIS tuh, wah
Cuma ngelangkah doang aja udah sampai ke main. Iya bener sih, udah deket banget ya, apalagi Gitu. jaraknya. Rawan. Rawan banget bener-bener. Nah, Kak, Rawan banget. soal laga Persija Persib kan juga sekarang Persija nih kemungkinan besar kayaknya agak jauh nih jaraknya kan 7 poin. Dengan sisa 3 pertandingan, Kak Yuli nih prediksinya kira-kira Persija nih finish kedua atau ketiga atau mungkin masih bisa juara lah. Kan nggak mungkin, kan masih kemungkinan juga tiga-tiganya 3 pertandingan selesai ini Kepleset ya? kalau pleset semua tuh yang 2 di atas. Kan kan masih ada kemungkinan. Kalau ya pastilah kalau kita mau supporter pengennya mah juara ya. Juara. Iya, Pengennya. benar. Tapi kan memang aduh ini banget nih poinnya kan juga jauh lumayan lah ya dari yang pertama tuh lumayan gitu kan. Cuma ngarepin ya Borneo Persib kepleset doang. Persija harus menang. Kalau Persija nggak menang ya udah gitu kan. Pengennya sih ya kalau kita mah harapnya juara. Tapi kalau memang pun nggak juara ya udahlah. Kita bakal terus nonton juga kok. Bakal terus nonton Persija. Iya. Kalau Kak Yuli ngelihat Gitu penampilan sih, Persija sendiri, Harapannya apa? harapannya gimana Kak? Dilanjut lo. Enggak, iya tadi maksudnya ya harapannya kalau misalnya Persija pengennya sih juara, tapi kalau memang enggak ya udah kita juga bakal tetap dukung Persija sampai kapanpun gitu. Ini fans sejati nih baru benar-benar Kak Yuliana ya. Ini kalau Kak Yuli juga ngeliat penampilan Persija di musim ini gimana Kak? Apa udah sesuai sama harapannya Kak Yuli sebagai fans atau sebenarnya masih banyak banget yang perlu diperbaiki untuk biar bisa lebih bagus di musim depan? Apalagi kan sebenarnya targetnya di musim depan tuh bisa juara sebagai peringatan Sebagai kado ulang tahun 500 tahun Jakarta kan. Betul. Mungkin tahun ini Ulang tahun Jakarta. mungkin nggak juara tapi tahun depan harus juara gitu. gimana kalau Kak Yuli ngeliat penampilan Iya. di musim ini dan harapan untuk musim depan? Iya. Ya pasti belum memenuhi ekspektasi Jackmania ya untuk Persija ini kan karena banyak banget pertandingan yang harusnya bisa menang tapi nggak menang gitu. Itu benar-benar kayak sayang banget gitu kan. Sayang banget nih poin pakai kebuang-buang gitu karena itu pemain-pemain Persijanya kadang ya mainnya gitulah gitu kan. Tapi mungkin tapi tahun depan lah kita pengennya juara lah. Udah lama nih 2018 terakhir kita juara. Udah lumayan lama jadi pengennya tahun depan kita harus juara lah gitu. Terus kalau memang tahun ini bukan milik kita ya sudah tahun depan kita harus jadi milik kita. Terus Wah, tetap dukung dan tetap optimis dukung lah, ya optimis apapun ya. yang diraih Ya, itu sama fans memang begitu. Persija. Walaupun kadang-kadang juga suka menentangkan kritik ya di medsos. Betul. Nah, ngomongin medsos, Kak Yuli kan biasanya nih pasti tahu lah kalau Persija sama Persib mau tanding tuh di medsos pasti panas. Kak Yuli pernah nggak di medsos nih adu argumen sama bobotoh lah. Pernah nggak dari semenjak Kak Yuli suka Persija sampai sekarang? nggak pernah aku lebih kayak males banget gitu kan. Kita tuh males banget gitu kayak aku pun nggak kenal kecuali kayak aku kenal gitu kan. Kalau aku kenal ayo kita diskusi ngobrol gitu. Kalau misalkan nggak kenal gitu kan nggak kenal gitu ya ngapain buang-buang energi aja gitu kayak buang-buang masih banyak kerjaan yang lain gitu loh. Maksudnya ya, aku lebih buang-buang hal kayak gitu. Aku malah kayaknya aku nggak ada berteman dengan supporter Persib gitu ya, supporter Persib di medsos juga sih. Untuk menghindari hal-hal yang males gitu loh. Mendingan aku support Persija, mendingan aku kasih komentar ke Persija gitu daripada yang fokus pada tim sendiri ya. Iya betul. Kita cukup 2x20. Iya, jadi cukup 2x4 menit aja kita jadi rivalnya. Selebihnya aku Persija, kamu Persib. Nah, ini tindakan yang harus dicontoh oleh para fans klub dimanapun ya di Indonesia nih. Kalau fans-fans kayak Kak Yuli semua akan aman akan tentram semua pertandingan. Nih kalau untuk nanti laga Persija Persib di hari Minggu, Kak Yuli bakal nonton langsung ke stadion atau gimana nih Kak? Kalau udah ada kabar stadionnya di mana? Mainnya masih kalau masih main-mainnya dekat-dekat ya aku nonton. Tapi kalau misalkan udah kayak luar pulau, tar dulu deh, lihat dulu nih kocek dananya kan lumayan. Ya gitu. Kalau masih di Jawa-Jawa aja mah dekat itu Pak, gampang gitu. Aksesnya juga gitu kan. Kalau udah yang di luar pulau,
wah lumayan juga gitu, karena apalagi waktunya tinggal 4 hari lagi. Iya, benar. betul. Tinggal 4 hari lagi. Belum cek-cek tiket segala macam gitu kan. Makanya berharapnya Pampel bisa kasih yang terbaik lah buat Persija Persib ini. Nah, Kak Yuli, Persija Persib pengen nonton siapa yang kira-kira bakalan jadi bintang di Persija untuk laga lawan Persib? Siapalah pemain kuncinya Persija? Pemain yang paling dinantikan nih sama Kak Yuli. Oh, kalau aku lagi suka Donitri tuh akhir-akhir ini main keren banget. Betul. Keren banget, dia tuh lagi mainnya lagi on fire banget, masih muda, terus juga karirnya tuh masih panjang banget kan Donitri. Jadi di Persija nih dia udah keren sih mainnya Donitri, anak muda ini. Itu sih paling. Nah, Kak Yuli, ini ada kabar-kabar juga nih yang belakangan lagi santer terdengar soal pelatihnya Persija Jakarta kan ya, yang posisinya katanya masih belum aman dan ada rumor-rumor katanya mau ngerekrut Sinteyong nih. Ini sebenarnya kabar-kabar kayak gini udah jadi perbincangan juga nggak sih kalau buat di fans Persija, dan apa tanggapan dari fans Persija pas dengar kabar ada peluang Sinteyong mau bisa ngelatih Persija musim depan? Kalau itu sih memang banyak ya udah di medsos gitu kan. Tapi kalau aku dengar dari pengurus pusat atau dari istilahnya dari kelompok-kelompok gitulah, kayaknya sih belum ada tuh untuk calon-calon Sinteyong gitu. Tapi kalau memang untuk perpanjangan yang sekarang, itu dilihat dulu nih dari hasil terakhir ini nanti gimana gitu. Tapi kalau untuk pergantian Sinteyong sih aku malah belum tahu kalau dari pengurus pusat ya. Tapi kalau dari medsos sekarang udah banyak banget. Sampai kita tahu sendiri, medsos tuh apa aja udah, apa aja semua bisa jadi bahan apapun. Padahal belum menjelaskan ininya kabarnya gitu sih. Kalau sampai Sinteyong latih nantinya Persija, Kak Yuli menyambut dengan baik atau ya emang kayak bagus banget nih Sinteyong nih, atau pertahanin aja deh sama percaya aja manajemen lah gitu. Manajemen mau ngambil siapa gitu. Bagus sih sebenarnya, karena udah gitu kan banyak pemain Persija kan udah main timnas juga kan. Betul. Sudah pernah dilatih dia kan. Betul. Jadi mungkin untuk pendekatannya itu kan bisa lebih mudah lah gitu. Gitu sih paling. Tapi semua kan tergantung manajemen ya. Jadi kalau aku sih serahin aja ke manajemen gitu. Tapi mungkin kalau memang Sinteyong itu bagus dan manajemen itu juga oke, nggak masalah juga gitu. Siapapun siap didukung ya Kak. Iya. Kak Yuli, ini mungkin terakhir nih Kak Yuli, prediksi skor untuk laga Persib melawan Persija. Pasti Kak Yuli pengennya menang, tapi mungkin ada prediksi lain dari Kak Yuli nih untuk skornya Persib Tadi Persija. bilangnya seri, kalau Jati bilangnya seri. Arong yang bilang seri. Menang dong, harus menang. Harus menang, karena kalau Persija menang ini Persib ya maksudnya agak keteteran juga kan untuk poinnya gitu kan. Kejar-kejarannya lebih seru nih gitu. Jadi pengennya sih yang menang 2-1 lah. Biarinlah dia kasih gol dulu. Habis itu di comeback ya. Menang comeback ya, Habis itu 2-1 di ya. comeback. Biar manis menangnya. Iyalah. Apalagi kalau yang The Jack pada datang semua kan pressure-nya pasti lebih tekan ke dia kan gitu. Jadi makanya berharapnya nih mainnya jangan jauh-jauh lah gitu, biar kita juga bisa menuhin stadion gitu, biar kasih pressure biar lebih mantap aja buat poinnya nih, kejar-kejarannya kan bornya juga habis menang kemarin. Betul. Jadi lebih seru gitu. Jadi persaingan di klasemen juga makin seru ya. Betul, iya. Nah Kak Yuli, terima kasih banyak. Bosan juga kalau juaranya Persib mulu. Bosan juga juara Persib. Biar ada wajah baru ya. Iya dong. Oke Kak Yuli, terima kasih banyak sudah berbagi di Morning Zone hari ini. Semoga ada kepastian juga soal venue dan Kak Yuli bisa nonton langsung di stadion nantinya ya. Iya. Ya. Baik. Ya, sehat selalu Kak Yuli. Selamat pagi. Ya, makasih. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.